Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, bahkan bersekutu pagi hari ini. Bapa, perlengkapilah, pakailah kiranya anak-Mu ini untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu bagi kami di pagi hari ini. Dan biarlah kiranya kuasa Roh-Mu, Roh Kudus yang selalu bekerja mengurapi, memampukan bagi hamba-Mu dan bagi semua kami dalam persekutuan ini. Sehingga segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami, haleluya. Amin. Pak Yan, suara saya bisa didengar, Pak? Bagus, Pak. Makasih. Baik, saya akan coba share screen, Bapak Ibu. Baik, pagi hari ini tema renungan kita, ya, aku ulat bukan manusia, ya, kedengarannya sangat provokatif sekali. Saya tidak ada tujuan lain untuk merendahkan manusia atau Tuhan, ya, tetapi ini berkaitan dengan momen di mana kita dalam minggu Passion, minggu penderitaan, minggu salib, di mana kita akan mengingat kembali kematian Tuhan Yesus. Dan ayat ini sesungguhnya, perkataan ini sesungguhnya terambil dari Mazmur 22 ayat 2 hingga 7 yang saya akan bacakan bagi kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang atau manusia. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Saudara sekalian, ayat yang terdapat di dalam Mazmur 22 ayat 2 hingga 7 tersebut adalah frasa atau perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Ya. Beberapa teolog yang saya baca, beberapa referensi, bahwa Yesus sendiri mengatakan, ya, aku ini ulat bukan manusia. Namun sebenarnya Tuhan Yesus lebih kepada mengutip apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Nah, bagi penafsir atau pemegang doktrin tertentu, ya, ayat ini digunakan untuk menunjukkan atau menekankan kemanusiaan Yesus, bahkan secara ekstrim mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, sehingga dia juga ditinggalkan oleh Allah dan dia meminta pertolongan. Nah, tanpa seolah-olah kata-kata tersebut keluar dari dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Padahal sesungguhnya adalah bahwa Tuhan Yesus mengutip, ya, dia bermazmur, ya, mengutip apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Sehingga sama sekali ini bukan sebuah keberadaan Tuhan Yesus yang sesungguhnya, tetapi memang ini adalah gambaran daripada keadaan Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Ya. Tuhan Yesus mengutip ayat ini dan secara khusus menggunakan kata aku ulat bukan manusia. Dan ketika kita bersama-sama menggali, memahami arti daripada ulat yang dimaksudkan Tuhan Yesus, menggunakan kata
tolas, ya. Jadi ada beberapa kata ulat di dalam bahasa Ibrani, ya. Ada rimah atau sas atau zahal, ya. Tetapi ayat ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus memakai kata tolat, ya. Tolat ini adalah ulat yang berwarna merah, ya. Seperti ini, seperti di dalam gambar, dan biasanya ulat ini, ya, melekat di kayu, ya. Ulat ini melekat di kayu, ya, dan dia akan bertelur di kayu tersebut, ya. Beberapa pengamat, ya, mengatakan bahwa ulat ini, ya, berada di sana selama 3 hari, ya. Ini melambangkan daripada kematian Tuhan Yesus, ya. Dan kemudian ulat ini akan mengeluarkan telur dan tentunya akan berkembang menjadi anak, ya. Nah, yang artinya ada sebuah kehidupan baru. Dan ulat ini pada akhirnya akan mati dan dia berubah warna menjadi putih. Ya, ini adalah kiasan-kiasan menyempurnakan apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, ya. Meskipun dosamu merah seperti kermizi, ya, tetapi Tuhan akan ubahkan menjadi putih seperti salju. Nah, jadi frasa atau perkataan aku ulat bukan manusia adalah menyempurnakan, ya, konsep, ya, daripada penderitaan Tuhan Yesus, ya. Jadi ulat adalah bukan sekedar ulat biologis, tetapi menunjukkan bagaimana penderitaan Kristus. Ia kehilangan martabat manusia, sehingga dia tidak layak disebut menjadi manusia. Dia kehilangan martabat sebagai manusia, ya. Sehingga, ya, Raja Daud tentu menubuatkan ini, ya. Raja Daud menubuatkan akan penderitaan Kristus, ya, akan kehilangan harga diri atau martabat Kristus. Ini adalah sebuah penderitaan total yang dialami oleh manusia. Barangkali, ya, ada di antara kita yang mungkin meyakini atau percaya bahwa dirinya juga pernah mengalami hal yang demikian, ya, karena kehilangan martabat, ditolak, dihina, ya, direndahkan, ya. Gagal tidak berarti, ya. Sebagai orang percaya, ya, sebagaimana gambaran-gambaran yang dialami oleh Yusuf, ya, oleh beberapa tokoh-tokoh di Alkitab, mereka adalah orang-orang yang mengalami kegagalan, ditolak, tidak berarti, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, justru sebenarnya di sana Tuhan sedang bekerja, ya. Di sana Tuhan hadir. Seringkali kita mengaitkan kehadiran Tuhan itu hanya ketika terjadi mujizat, terjadi perkara-perkara besar, ya. Tetapi justru sebenarnya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menyatakan kehadirannya, ya, pada tahap, pada level di mana manusia, di mana kita sebagai orang percaya berada di zona yang paling rendah menurut kita, ya. Ada beberapa teolog, ya, menarik. Saya ada membaca beberapa artikel, ya, dan beberapa pandangan-pandangan, ya. Dan ini disebut dengan teologi ulat, ya. Teologi ulat ini penting bagi orang percaya, ya. Karena ini adalah penangkal kedagingan dan keduniawian, ya. Bagi pengajaran-pengajaran yang selalu menekankan keberhasilan, ya, mujizat, ya, berkat-berkat, kebahagiaan, ya,
Kita harus jadi kepala bukan ekor, yang diartikan sebagai bahwa kita selalu berhasil sebagai orang percaya, ya, kita akan diberkati melimpah-limpah, ya. Ini merusak tatanan kekristenan, ya. Jadi teologi ulat adalah penangkal, ya, kedagingan dan keduniawian. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya, menyangkal dirinya. Nah, inilah saat-saat di mana Tuhan sedang hadir dalam hidup kita. Ketika kita merasa, waduh, aku kenapa kok tidak merasa berharga ya? Kenapa aku merasa tidak berarti? Sungguhnya Tuhan sedang hadir di sana, Bapak Ibu. Nah, namun kita perlu juga mengevaluasi teologi ulat secara kritis, ya. Positifnya adalah bahwa pengajaran ini, prinsip ini, ya, momen-momen di mana saat ini kita sedang mengingat, ya, menghayati penderitaan Kristus, ya. Ini mengajar kita tentang pentingnya, ya, kerendahan hati, signifikansi daripada kasih karunia dan meninggikan karya Kristus. Kalau di zaman dahulu kala, ya, saya baca bahwa ulat tersebut juga dipakai untuk zat pewarna, untuk mewarna jubah para imam-imam. Ya. Waktu itu jubah imam-imam itu ada mengandung warna-warna kemerah-merahan atau ungu. Itu diambil daripada ulat ini, ya. Atau saya mau katakan bahwa ulat yang kelihatannya hina, ya, sebenarnya membuat para imam, membuat kita yang sekarang ini melayani Tuhan, ya, bukankah tidak sedikit, ya, banyak saat ini hamba-hamba Tuhan yang begitu besar. Saya katakan begitu besar, kadang mereka bahkan lebih besar dari pengusaha, lebih terkenal daripada artis. Ya, tentu kita tidak menyalahkan keberadaan itu, tetapi ini adalah zona yang membahayakan ketika tidak mengingat kembali, ya, tidak kembali kepada teologi ulat. Ya, itulah sebabnya tidak sedikit Bapak Ibu, ya. Saya sudah perhatikan bagaimana pendeta-pendeta yang terkenal, yang memiliki karunia, ya, pada akhirnya jatuh, pada akhirnya melayani dengan karisma, ya, dengan keahlian, ya. Namun sebenarnya kehidupan roh, ya, kehidupan roh itu sudah mati. Ya, ini adalah keadaan-keadaan yang membahayakan, dan itu bisa terjadi di dalam diri kita, di dalam pelayanan kita, ya. Manusia akan menjadi sombong dan duniawi meskipun tampaknya rendah hati, ya. Manusia itu begitu pintar bersandiwara di depan sesama, ya, begitu nunduk-nunduk, ya, begitu lembut berbicara, ya. Tetapi itu adalah manifestasi daripada sebuah keahlian, karena begitu lamanya di dalam dunia pelayanan sehingga memiliki keahlian-keahlian yang mengalir begitu saja, tetapi bukan lagi oleh kehidupan roh, bukan lagi oleh karena mengalami transformasi yang sejati. Ini perlu diwaspadai, ya. Bahkan orang-orang yang seperti ini tampak giat di dalam pelayanan, ya. Mungkin terkenal, mungkin laris dan sebagainya, ya. Ini patut dipahami oleh kaum awam, ya, khususnya jemaat-jemaat yang masih tidak bertumbuh, ya, yang tidak belajar, ya, yang terombang-ambing, ya. Dia akan begitu terpesona dengan karisma seseorang, ya, begitu terpesona dengan nama seseorang. Maka kita harus memandang Kristus, Bapak Ibu. Kita harus selalu memandang Kristus. Ya, kita mengalami siklus, ya, mulai dari kelahiran Kristus, mulai dari kelahiran Yesus, kemudian kita mengingat kematian
kebangkitan, kenaikan. Ya, dan saya percaya suatu waktu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia akan datang kembali. Ya, dia akan datang kembali. Dia akan mengadili, dia akan menghakimi. Ya, dia akan memberikan upah. Ya. Nah, bahaya ekstrim jika manusia terlalu jauh menganggap dirinya seperti ulat sehingga melupakan, mengabaikan bahwa kita diciptakan menurut gambar, ya, imago Dei, menurut gambar dan rupa Allah. Paradoks teologis yang menjadi kesimpulan di dalam perenungan kita ini. Ya. Tuhan bukan saja menginginkan kita hina, rendah, ya. Seperti ulat itu mendatangkan kemuliaan yang pada akhirnya dia berubah menjadi putih. Ya. Nah, dari kehinaan kepada kemuliaan, orang ingin sekali langsung berada di posisi puncak. Ya. Ingin menikmati berbagai kenyamanan tanpa bersedia pada posisi bottom, pada posisi di bawah, ya, pada posisi kehinaan. Ini adalah sebuah siklus alami, sebuah hukum yang harus kita hadapi, kita alami dalam hidup kita. Ya, there is no gain without pain. Ya. There is no throne without crown. There is no crown, ya, without throne. Tidak ada mahkota, ya, tanpa penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Ya. Inilah rancangan Kristus bagi kita. Jadi kita tidak saja fokus kepada penderitaan tersebut, tetapi itu sesuatu yang memang harus kita alami dalam hidup kita. Dan sekali lagi saya katakan, justru di sana Tuhan hadir bagi orang percaya. Ya. Saya dapat menyaksikan, mengalami, dan menghidupi hal ini. Saya percaya ketika saya di dalam keadaan saya merasa sendiri, saya merasa tidak mampu, saya merasa dihina dan sebagainya. Dan sekarang saya semakin diteguhkan. Justru di sana Tuhan hadir. Ya, Tuhan sedang membentuk kita. Dan Tuhan rindu kita mengalami kemuliaan. Tuhan rindu kita seperti Dia. Tuhan rindu kita dimahkotai, ya, terlihat indah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat ini ketika kita mengalami hal-hal yang menurut kita, ya, kita tidak mampu, kita rendah, kita hina dan sebagainya. Percayalah sebagai orang percaya, ya, yakinilah, ya, dari berbagai fakta, realita dan pengalaman-pengalaman saya sendiri mengalami, saya percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap zona hidup kita. Ya. Dan saya mengajak kita, mari kita fokus memandang Kristus. Mari kita fokus memandang salib, memandang Yesus, dan menghayati makna-makna yang tersirat di sana. Adalah sangat malang sekali kalau momen-momen, ya, seperti ini digunakan hanya untuk menghabiskan anggaran, menghabiskan uang, bahkan berpesta pora, bahkan memuaskan keinginan daging. Ini adalah satu hal yang sangat berlawanan dengan tatanan Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi momen di mana kita akan mengingat penderitaan Kristus ini adalah momen di mana kita menyadari bahwa tanpa penderitaan, bahwa tanpa ulat, tanpa kehinaan sesungguhnya kita tidak akan memahami makna daripada penderitaan Kristus. Dan sesungguhnya kita akan tetap hidup di dalam kedagingan dan keduniawian. Ini satu hal yang perlu kita waspadai. Kita merasa dipakai Tuhan, ya, kita merasa diberkati, kita merasa dimuliakan, padahal sesungguhnya kita hidup di dalam kedagingan dan keduniawian. Ini sangat menyakiti perasaan Bapa. Tapi saya percaya bahwa di dunia ini pun kita mengalami penghiburan dari Tuhan, mengalami kekuatan dari Tuhan, mengalami kemuliaan dari Tuhan. Dan itu hanya bisa dirasakan, dialami, dan dipahami oleh orang-orang yang selalu melekat kepada Tuhan, yang selalu memandang Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu pada pagi hari ini.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap butir-butir kebenaran yang selalu diperdengarkan di ruang BBCO, di ruang Morning Blessing. Yang kami percaya ini memperlengkapi kami, mengubahkan kami, memelihara kami sehingga kami tetap melekat, sehingga kami tetap memandang Kristus, sehingga kami layak menerima kemuliaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kami yang telah disalib menderita oleh karena dosa kami, oleh karena keselamatan kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.